Aku suka loh kacamatamu tuh khas. Ini bukan kacamata khas nih Mas. Ya, Ini kacamata lama. itu makanya jadinya khas karena kamu sudah lama pakai itu kan. Iya, karena kacamataku yang baru tuh dipatahin anaknya cewekku. Aku Oh. mainan gitu kan. Heeh. Smackdown. Patah. Kan don't try this at home tulisannya. Jangan-jangan kamu waktu itu belum bisa bahasa Inggris. Bukan. Pas patah, cari kacamata cadangan yang dapatnya Yang lama. ini kalau nggak salah kacamata ini aku beli ya. Tahun 2003 kan, gila. Makanya ini kacamata ini udah gores-gores ini. Saya pakai. Ketemu kamu itu kacamatamu ini. Oh iya. Ya kan? Betul. Pakai kacamata ini. Aku berfoto tadi ketemu kacamatanya ini. Iya. Kacamata legend. Kan, kacamatamu tuh khas loh bro. Khas itu kan, nah ini khas itu ternyata bukan sekedar bentuk atau bagaimana ya, tapi ciri kan. Khas itu ciri. Ya kan? Khasnya angkasa itu khasnya kacamata itu. Gitu loh gitu. bro. Jadi karakter terkuatnya jadi angkasa kacamata itu ya. Kadang-kadang kayak gitu kan. Iya. Itu kadang-kadang kita khas Kalimantan apa? Kiran Dayak. Kiran Dayak. Bener kan? Bulunggang. Karena dari dulu kan. Iya. Kamu kan pelaku itu dari zaman setelah SMA atau apa ya bro? Mungkin setelah kita ketemu tuh 2007, 2008. Iya. Itu sudah masuk? Iya kisaran segitu. Kisaran segitu udah masuk, udah jadi pelaku lah. Gimana menjadi pelaku budaya Kaltim ini? Banyak kan? Banyak. Ngomong budaya tuh ya banyak ya. Kalau bukan kita mungkin ngebahas Dayak nih hari ini kan. Budaya Dayak dengan turunan suku-suku yang luar biasa banyaknya dan memiliki ciri yang berbeda. Nah, itu kan jadi PR buat pelaku nih. Iya, apalagi di Balikpapan ya. Jadi ini mungkin sedikit butuh ke persepsinya dulu ya, budaya itu ya. Kalau budaya itu, menurut Mas Gali budaya apa? Budaya itu khas. Budaya itu khas. Salah satunya ya. Khas, lalu? Salah satunya kebiasaan. Lalu? Itulah. Masuk. Tapi tepatnya menurut ini ya. Sebagai pelaku ya setelah hasil pembelajaran lah. Saya kan suka semedi nih Mas. Iya. Semedi di bawah pohon. Kamu potong rambut ya. Potong rambut kan semedi. Aktivitas. Jadi budaya itu Mas, satu kebiasaan yang dibentuk manusia dengan sengaja sebenarnya. Iya. Jadi kalau yang bukan suatu pembentukan kebiasaan manusia yang bukan dibentuk, itu alamiah, itu natural. Itu natural ya. Oke. Contoh kalau sapi kawin ya, itu kan gak ada gaya apa-apa Mas. Gayanya satu di belakang, satu di depan nih. Njut. Aku nggak kebayang dong. Kalau dia gayanya atas bawah. Bingung itu tukang kurban ini ngapain ya? Ini belalang sama sapi. Ya. Oke. Ayam. Ya kayak gitu, nikah ya cepat. Sret gitu. Ya. Ya sepersekian detik ayam itu ya. Nggak ada ayam itu natural. Itu natural. Nah, kalau budaya itu umpama gini. Di depan kita ini kan ada Grand Senior ya, depannya Onik ini ya. Kalau banyak supir-supir teman-teman yang supir Grab, Maxim yang nongkrong di sana gitu. Driver itu ya? Iya, driver itu. Mereka nongkrong di sana. Ini dilakukan berulang. Nah, itu jadinya kan? budaya. Bener kan? Iya. Berarti kacamatamu sering dipakai. Itu budaya. Iya kan? Iya. Jadi sesuatu kayak kita gini, makan 3 kali sehari. Itu budaya Mas jadinya. Naturalnya gini, kita naturalnya kita makan ngunyah. Itu kan tidak di refleks. Iya. Ya. Nah, ini dalam ini. Ceritanya. Jadi budaya natural terpisah. Iya, budaya natural terpisah. Cuman kan hanya saja pemahaman budaya sekarang kan adalah tentang sebenarnya sih benar sih, sah aja kan. Sekelompok kesukuan, sekelompok etnis yang melakukan apa namanya? Kebiasaan. Kayak dia berpakaiannya harus sama, datang tamu harus ngapain. Itu jadi budaya namanya.
Jadi itulah sebenarnya apapun yang kita lakukan sini budaya. Yang turun kerja jam 7 tiap hari berulang-ulang itu budaya jadinya, Mas. Tapi kan sekarang ini antara natural dan budaya itu kan menjadi sebuah ciri ya, Bro. Benar. Kita ngomong Kaltim, Borneo. Benar. Apa sih budayanya Dayak? Yang terkombinasi dengan natural alam. Akhirnya kebiasaan yang dibuat memahat. Benar. Itu ya menggunakan dari alam. Benar. Kemudian tarian. Iya. Kemudian memanik. Iya, manik-manik itu kan dilakukan ulap doyo. Iya, hari-hari itu. Natural berarti budaya Kaltim ini berkolaborasi istilahnya dengan alam. Dan itu jangan sampai hilang kan. Oh benar. Nah masalahnya antara budaya Kaltim Borneo dengan kebanggaan kita menggunakan baju batik, berteman dengan teman-teman Dayak kita, sekarang itu kan kurang. Menurutku loh ya, karena budaya itu bergeser. Iya benar. Dari dia tradisional kan butuh sentuhan, touching. Benar. Nah itu kan bergeser ke jiwa zaman tuh bergeser pasti ke digital, disusupin dengan Korea. Menurutmu? Di mana sih letaknya kenapa teman-teman kita yang muda ini banyak banget nih isu di luar tuh. Kenapa sih kamu terlalu Korea banget? Tuh. Gitu. Kenapa sih? Kalau kita hitung 2000, anggaplah kamu udah hampir 15 tahun lah ya. Benar-benar turun sebagai pelaku. Itu kan kamu bergaul di lapangan dengan pemuda yang digital banget istilahnya. Iya, benar. Ya bisa dibilang anti lokal mungkin loh ya. Iya, mereka mana mau mainin yang jadul-jadul. Kenapa sih gitu ya? Itu kan jiwa zaman ya. Sebenarnya tidak ada yang salah juga dengan pergeseran perilaku manusianya gitu kan, menghadapi apa yang tersedia di zaman sekarang gitu. Nah, sebenarnya kan yang ada itu adalah ini cenderung kerasa sih ya, berperasaan gitu. Menjadi kita menjadi mungkin banyak pelaku-pelaku di luar sana yang hampir kayak saya gitu ya. Kayak saya yang maksudnya dia seorang yang sangat mencintai gitu. Sangat mencintai karya-karya orang-orang terdahulu sebelumnya. Nenek moyang kita. Contoh kayak dia nari, buat alat musik, membuat budaya seperti itu. Saya ini cuman satu implementasi aja, saya mencintai, saya sayang dengan karya yang mereka bentuk, yang mereka buat. Karena di dalam karya itu kenapa saya sangat mencintai itu dan saya melakukan sampai sekarang. Kenapa? Di dalam karya itu mengandung makna-makna positif. Kita lebih nyaman bermasyarakat, senandung-senandung lagu yang mempunyai pesan-pesan kita bagaimana cara bermasyarakat yang baik, menjadi Indonesia yang baik, menjadi orang timur yang baik gitu. Tapi lagu itu kan harus bisa dinikmati, Bro. Ya, kalau zaman dulu itu dinikmatin. Sekarang kan harus. Sekarang nggak bisa. Boleh nggak dimodifikasi? Boleh, sah-sah saja. Nggak masalah. Aku nggak pernah dengar musik sampai di kolaps dengan DJ. Aku pernah itu, Mas. Pernah, cuman mungkin saja, mungkin kan jarang ya, hanya 1 kali 2 kali event. Bahkan di Samarinda mainnya kemarin itu. Acaranya Hit Me pula. Hit Me ya? Iya. Itu pakai DJ live gitu atau DJ live campur perkusi, campur sampai, campur nyanyi, bener. Itu pernah. Cuman kan terkadang kan event-event seperti itu kan eventnya ini ya instansi. Jadi masa ya hasil syutingnya tak publish, terus instansi bilang lu Haji mumpung di panggung gua lo ya tambah jualan. Ya sah aja sih, cuman kan memang nggak ada yang dokumentasiin aja. Sebenarnya ini jadi persepsi kan. Padahal kita punya satu pemikiran untuk ini loh, kita bisa dengan kolaps dengan ini. Iya. Mindset, Bro. Iya, betul. Mindset ya. Bener itu. Gimana kamu pernah dapat mindset yang negatif gak sih? Dapat mindset ini kita santai loh ya. Iya. Santai aja loh ya. Dapat mindset yang, kalau mindset alhamdulillah positif sih. Kalau mindset ya. Supportingnya bagus. Kalau supporting ya alhamdulillah sih positif aja semua gitu. Kayak kendala-kendala nggak ada kendala-kendala yang besar gitu. Karena memang dasarnya bergeraknya itu memang karya dari rasa cinta ya. Dari rasa cinta ya tumbuhlah karya kan.
Gitu. Itulah ya kenapa kamu bergerak di budaya terus. Iya. Karena cinta. Karena cinta. Kalau aku juga bergerak di budaya. Budaya potong rambut di bawah pohon itu. Itu rambut naik tuh memang budaya. Cukur kena. Rambutmu naik itu memang gitu ya. Iya. Gak bisa diukir Dayak rambut. Nggak bisa. Ya begitulah ya. Iya. Kalau kita ngomong budaya itu memang banyak apa ya, positif, negatif dan agak sensitif. Iya. Tapi sebenarnya kan diskusi budaya, diskusi adat itu pengen mengeksplorasi sebenarnya. Betul. Bisa nggak sih collab, ya kan? Oh iya, sebenarnya gini Mas. Yang sekarang lagi hot-hotnya adalah kan dari segi kementerian, dari segi negara kita lah, Indonesia, ya kan, sedang melakukan program-program nilai-nilai kulturisasi yang berbau budaya, yang berbau kebiasaan-kebiasaan zaman dulu kayak menari. Ya udah kita singkat lah ya yang berbau budaya lah ya. Menari, menyanyi, alat musik itu kan lagi diangkat gitu. Sedang lagi dilombakan, dikompetisikan, diperbincangkan, diangkat di sosial media digital terutama. Ya kan? Umpama The Bali lah, The Beautiful Indonesia, Wonderful Indonesia kemarin Alfa Rev itu Wonderful Indonesia ya, apa ya? Lupa aku itu. Tapi nah, itu. Jadi itu artinya kebiasaan kita terdahulu, baju kemben, ya, alat musik tradisional kita yang lama, yang telah dibentuk zaman dulu itu memiliki nilai yang besar sekali Mas untuk negara kita. Betul. Besar sekali. Tapi pertanyaannya seberapa konsisten bro? Ini kita ngomong budaya dari mungkin kita ya. Kita ini kan sekarang generasi ketiga, keempat lah ya bro ya. Setelah kemerdekaan. Iya. Ya anggaplah 2. Ya benar. Generasi ketiga. Iya, 1, betul. 2, 3 ya. Generasi ketiga kan kita. Itu kan sebenarnya kalau aku ini ya melihat ya, isu budaya dulu mungkin kita waktu SD, SMP kita nggak seberapa paham ya pembahasan budaya ini seperti apa. Iya. Yang aku pikirkan sekarang seberapa bisa konsisten pemerintah. Oh gitu. Logika sederhana kita. Iya. Kita masuk ke daerah-daerah hutan adat, budaya. Yang masuk kan PBB. Benar. Budaya. Benar kan? Benar. Kementerian, yes, jujur sorry ya. Expo, ya. Iya. Tapi untuk menjaga. Betul. Namanya membangun itu bro paling gampang. Iya. Nah, aku tuh masih ngelihat ini. Bisa gak sih pemerintah ini konsisten? Iya. Sebenarnya betul, aku sih setuju. Itu loh. Kalau mau kita lebih rinci, program saja tidak cukup. Untuk mengutuhkan, untuk mengkonsistenkan itu ke ya ibarat 50-20 tahun ke depan. Nah, itu loh. Kalau hanya sekedar program ya bagus, nggak ada yang salah di program, nggak ada yang salah. Konsisten nih. Nah, itu kita ngomong hari ini 50 tahun ke depan kita loh sudah nggak ada kan. Kalau aku punya ini sih Mas, apa ya namanya, pemikiran ya. Ya program saja tidak cukup. Betul. Memang harus melahirkan pelaku-pelaku yang mencintai. Nah, karena gini. Tanpa adanya pelaku-pelaku itu enggak gerak ya. Iyalah. Siapa yang mau gerakin? Iya. Kalau semua penikmat. Iya. Ibaratnya enggak ada kokinya. Iya. Ya paksa kita berdua naik panggung. Kan lucu. Regenerasi bro. Iya regenerasi. Kalau bicara generasi ya. Regenerasi. Itu kan salah satu bentuk konsistensi di pemerintah. Benar. Bukan kita ngomong lomba loh ya. Iya, bukan kompetisi. Kompetisi itu kan kalau aku pikir ya ada benernya. Ada benernya. Cuman banyak ada hal yang lebih efisien lah ya sebenarnya. Kalau bisa panjang. Kan gitu bro. Iya. Kita lihat ya. Sorry nih ya, kita lihat di Jawa ada isi. Budaya Jawa jalan terus. Benar. Kan di situ faktornya. Benar. Kita ngomong Kalimantan, ya mohon maaf. Di mana Institut Seni Kalimantannya? Iskiki. Iski. Bener. Di sana ya, orang perform apa, orang apa segala macam. Semua sumber dari universitas. Iya.
keluar itu anak kita lihat di Jogja kehidupannya, Bandung, mereka punya dasar kualitas pendidikan. Iya, mereka ada fokus ya. Ada ininya. Bukan kualitas pendidikan kita sini rendah, bukan. Dia fokus di seni, industri kreatif lah. Betul. Balikpapan belum ada kan? Belum ada. Adanya apa K3? Nggak apa-apa, nggak ada yang salah kok. Nggak ada yang salah. Kita atau mungkin memang konteks kita lagi ngomong budaya. Belum ada yang ini kali Mas. Apa? Ibarat kalau mau bangun university seperti itu kan juga kan gitu butuh investor dan meyakinkan investor ya. Gitu. Kalau tak yakinkan ini ininya. Kamu setuju nggak ya sih? Semoga aja lah ada keajaiban, ada yang datang terus. Kita ini selalu menunggu keajaiban loh. Iya bener. Berarti kan nggak terkonsep bro. Iya. Iya kan? Iya. Ini satu hal ya, maksudnya PR besar buat kita nih sebagai orang Balikpapan. Bener. Kaltim, jangan terbuai dengan kondisi di Jawa yang hidup industri kreatifnya. Tapi lihat backgroundnya, pondasi mereka bro. Iya. Pondasi mereka untuk di dunia kreatif itu, wah gila. Berpuluh tahun loh. Kita dengan industri tambang kan. Iya. Kita mau sekarang lagi bergerak ke sana. Dasarnya apa dulu? Menurutku satu, budaya ini udah nilai paling jual paling tinggi. Oh bener. Udah paling tinggi sudah. Kalau coba kalau ya nanti ya kalau ya 50 tahun ke depan lah. Ya kan? Kalau ternyata memang market kita kan sudah bukan jadi orang apa ya? Bukan kita kan jadinya bukan yang produsen kan. Kita kan konsumen kan. Banyak nih. Ada Lazada, ada Bukalapak. Ada ini kan banyak yang tutup nih. Kita bisnis retail kita, penjahit ini loh penjahit kampung ada penjahit Banjar, Taylor. Iya, yang jual kipas rotan, kipas sate itu kan dia belinya di Lazada aja. Itu buatan mana? Buatan luar negeri. Saya tidak nyebut negara loh ya. Cina lah itu. Sekali yang sebut. Nah, kalau kita hitung 20 tahun atau 30 tahun ke depan, terus nggak ada kita kawasan ekonomi seperti itulah, kita nggak ada produksi, kita jadi konsumen semua. Apa kekuatan kita nilainya? Nilai ekonomi dos Indonesia Balikpapan itu. Nilai ekonomi Balikpapan di mana? Kalau kita bicara Indonesia nilai ekonominya kita cuma itu aja. Ya kita punya nilai budaya yang eksotik yang bisa kita price list, itu pertama. Yang kedua ya mungkin ada ininya lah nantilah. Ada orangnya lah, rempah. Benar. Ya. Kaltim ya, Kalimantan lah ya. Iya, Kalimantan. Rempah sama budaya. Itu Kenapa rempah? Banyak rempah-rempah kita yang enggak tumbuh di sana. Coba tanya aja negara lain, cempedak ada enggak dia cempedak? Aku pernah ke coba pernah temuin cempedak enggak di sana? Enggak ada dia. Ada dia apa namanya itu ya? Apa yang ada dia? Apa namanya? Buah banyu. Buah banyu. Enggak ada. Bawa bijinya Mas ke sini Mas. Enggak ada. Saya tanam di manggar dekat rumah saya. Kalau hidup saya punya, dia enggak. Enggak ada. Ya kan? Ayo. Aku pernah ke Sido Muncul. Apa aku sebutin karena dia mau sponsor kan. Oh iya. Ya. Sido Muncul tanya, "Mbak, dari mana nih?" "Ini Mas, banyak dari Kalimantan." Kalimantan. Pabriknya, Bro. Bahannya Kalimantan. Banyak dari Kalimantan. Iya. Ini bahannya saya ambil dari Kalimantan. Kenapa enggak buat di Kalimantan pabriknya? SDM-nya belum banyak. SDM-nya. Bukan belum banyak, Bro. Enggak ada yang manage tadi, konsisten tadi loh, Bro. Butuh waktu panjang loh kita buat satu yang konsisten. Butuh. Dan Balikpapan sendiri kan secara apa ya? Secara ritme kebudayaan ya. Tak katakanlah secara ritme kebudayaan dari anak mudanya, dari orang tuanya, dari semua aspek, semua segmen. Balikpapan ini termasuk ya kota daerah yang cukup delay. Agak bukan tertinggal loh ya, delay trennya itu delay gitu. Kalau di umpama gini di Bandung udah ngetren pakai sepatu boot, di Balikpapan masih pakai sepatu cat gitu. Nanti jarak 1-2 tahun, selisihnya 1-2 tahun, 5 tahun gitu, baru Balikpapan lagi mulai. Itu kan gitu. Salah satu ciri karena daerah kota itu belum kreatif, Bro. Iya. Kita perhatikan lah. Betul. Bukan delay, tapi konsumtif. Konsumtif. Oh ya, benar-benar. Warga yang konsumtif. Jadi apa yang dilihat itu yang baru dibeli.
Iya. Sedangkan di sana udah booming 1 tahun, 1 2 tahun, 2 tahun. tahun yang lalu sudah. Nah, Gitu. mindset ini pasti kamu sering dapat pada saat kamu kan istilahnya suhunya sampai lah. Iya. Pada saat kamu mendidik teman-teman baru itu pasti pernah dapat mindset seperti ini kan? Iya. Gimana kamu merubah paradigmanya pemikiran mereka. Distorsi musik. Iya. Dan itu selalu ngelawan arah maaf ya. ya. Aku selalu nggak suka sama musik sampaimu. Karena kamu udah pernah main speed di situ. Iya. Main speed dong. Kata orang kan, iya, ya ngelawan arah ya sebenarnya. Ya, tapi itu wajib kita jalankan yang kamu lakukan sekarang. Udah kamu lakukan sekarang. Tapi itu aja aku masih belum melihat kamu main speed. Oh iya. Nanti aku itu gimana? Pernah nggak sih? Taping. Sah-sah aja sebenarnya. Kalau secara teknikal bermain sampai ya sah-sah aja kan. Sekarang fungsionalnya sampai tetap di desa-desa wisata itu tetap jadi sebuah tradisi ya. Dan kamu sudah mendidik beberapa anak muda. Betul. Ya? Itu gimana apa yang pernah jadi kendala besar itu? Aku tuh ngerasa, wih gila ini ngerubah mindset ini kan paling susah. Oh iya. Kalau ngerubah gaya tangan masih gampang kan? Iya, betul. Jadi kendalanya gini, apa ya? Aku sih nggak ada trik khusus ya Mas ya. Aku tak kumpulin aja mereka. Rasa. Iya, tak kumpulin aja. Jadi kalau mereka nge-DM secara pribadi atau WA, pengen belajar Kak, monggo, datang ke rumah, monggo kita ngumpul di sini, monggo. Nah tapi nanti berjalan waktu itu ada seleksi alam, nanti ketahuan yang cuman pengen nyantap aja ajarnya, orang Banjar itu nyantap aja bilang bejapai. Ada yang cuman pengen hedon aja di akun sosial medianya yang sebentar aja. Habis itu cuman yang penting dia bisa upload, dia hilang gitu. Itu ada itu. Generasi eksistensi. Iya, ada. Itu seleksi alam aja. Wah, tapi sah-sah aja kayak sah-sah aja. Kalau aku jengkel loh. Nah, kita butuh teman yang lain gitu kan. Tapi ada juga yang memang ternyata sejauh ini mereka tetap mereka pengen berkarya. Om aku pengen berkarya om gini-gini. Om aku pengen buat video gini-gini. Om aku punya lagu gini-gini. Gak capek itu? Enggak capek. Aku rasa bahkan kalau nggak ada itu kayak ngerasa gaya hidup ya Mas. Bahkan kalau hampa jadinya ya aku sekarang mau tak balik nih sama Mas Gali nih. Mas Gali disuruh ngurusin gasnya Mas Opel. Hampa gak sih? Gak denger radio. Kalau udah suruh jaga pom bensinnya Mami. Toko gas itu kan. Jadi gini loh bro. Pertanyaan. Loh tapi bener kan? Nah, besok aku minta skrip. Iya. Rasa ya bro ya. Iya. Kembali ke rasa. Karena itu udah darah daging kan istilahnya. Budaya tadi kan. Iya. Kebiasaan. Karena jadi kebiasaan. Apapun yang kita lakukan ya ngalur. Iya. Bener kan? Iya. Mau karang besar, karang kecil, nggak ada karang, ada karang. Betul. Dan kita kan tanpa sadar, alam bawah sadar kita ini, kita tiap malam memikirkan hal itu. Memikirkan hal yang tiap hari kita lewati gitu kan. Oh iya. Kan gitu. Jadi ya dari beranjak dari rasa suka, rasa cinta akhirnya jauh lebih dalam dan akhirnya kan menjadi. Tapi pindah muyak. Kalau jenuh pernah jenuh, kalau muyak enggak. Muyak lihat kelakuan mereka yang hanya cuma pengen eksis. Oh, gitu enggak, jangan Mas. Karena sebenarnya satu PR sih yang belum kelar sih, Mas. Aku cuma mikir lebih cenderung ke kalimatnya seperti ini sih. Kalau kayak 1000 atau 100 orang angkasa di Balikpapan ini masih kurang Mas untuk melestarikan budaya. Menjaga itu ya. Iya. Kalau cuman sendirian aja, aduh. Nggak sanggup Mas. Oh betul. Iya, mungkin kalau orang lihat sebagai sosok loh ya menilainya sebagai apa tokoh sosok gitu kan, dia achievementnya gini, wah dia sudah menjadi seorang gini gitu. Aku nggak mikirin itu sudah Mas. Sudah lewat. Gitu. Main paling jauh di mana? Sudah dahimu, macam-macam. Ada di Thailand, ada di kalau seluruh Indonesia sudah lah ya.
Apresiasinya orang luar dengan orang dalam nih. Lebih enak orang luar. Oke. Mannernya, etikanya, mendengarkan sebuah karya. Orang luar itu mendengar kata-kata karya itu magis sih mas. Karya itu bukan sekedar kalimat kalau mereka itu. Nah, itu sesuatu yang dihargai. Kalau karya tulis ya sesuatu yang dihargai, mereka baca dengan benar-benar baik-baik dengan konsentrasi. Ya. Kalau karya seni rupa, skulptor gitu, mereka betul-betul mengamati. Mereka betul-betul ketika mereka mengamati objek karyanya, mereka berpetualang pikirannya. Itu kan aku jadi berpikir apa? Itu satu kekurangan dari mereka. Kita ini berlimpah ternyata ya. Berlimpah. Kita ngomong gini ya. Objek pada saat karya seni kita kamu berlimpah. main seni musik budaya, kita tuh kayak ngerasa, oh keren, udah cukup. Iya. Karena kalau di tempat lain juga ada yang sama gitu, banyak ternyata ya. Iya. Kayak gini lah. Kita udah biasa makan nasi goreng ini nih. Betul. Ya kan pada saat kita sajikan, aku sajikan kamu nih. Wah, enak banget ya mas. Oh berarti di sana kekurangan karya. Iya. Mereka apresiasi mas. Mereka itu tidak sekaya kita. Kaya dalam artian kita beragam ya budayanya. Kita beragam keindahan kulturnya. Kita satu suku saja. Kita punya tarian, kita punya ukiran, kita punya bahasa, kita punya alat musik, kita punya apa namanya itu abjad itu. Ya. Aksara. Aksara. Gitu. Kita punya pakaian, macam-macam. Kita punya arsitekturnya yang berbeda-beda. Kita punya ujung rumah yang berbeda loh. Iya mas. Jadi kita satu kultur saja, satu suku, bukan suku besar. Berarti mindset kita harus dirubah kalau kita nggak punya itu, supaya kita menghargai itu. Iya. Mungkin gitu kali ya. Iya. Nah kalau mereka katakanlah, ya kan? Iya. Akhirnya berpikir susah. Iya. Iya kan? Iya. Katakanlah kalau di China, gitu, di RSC China sana, negara China. Satunya suku aja China aja kan? Iya. Mereka aja udah. Kelenteng gitu. Ya kan? Kecapi. Udah. Ya, mereka termasuk kaya juga. Cuma kan kita kan sangat beragam ini suku di Indonesia ini. Ratusan gitu. Jadi banyak banget. Gila. Banyak banget warnanya. Balikpapan ini kita punya berapa? Kita sekarang kan udah multi etnik. Banjar, Bugis, Makassar, Dayak, Makassar, ada Dayak, ada Batak. Kita udah jadi multi etnis di sini sebenarnya. Kalau mau dibentuk aja bisa. Menurutmu ya? Aku tuh sering dengar nih. Iya nih. Aku sering dengar nih. Kita mau jadi teras IKN. Setuju gak sih dengan teras IKN? The Teras of Indonesia. Teras of Indonesia. Berat kan? Berat lah mas. Bukan aku pesimis enggak? Bisa, tapi berat ya. Jadi kalau aku pribadi sih kata-kata Teras of Indonesia itu dalam. Loh kan kita banyak heterogen nih kita. Iya, kita heterogen. Teras of Indonesia itu dalam itu. Artinya sebuah teras itu pemahamannya apa sih sebuah teras itu? Halaman depan lah. Halaman depan. Rapi bersih di situ. Tempat santai. Ada ada pohon, di situ ada ayam. Di situ ada matahari, ada udara, ada burung. Apa itu berarti simpelnya apa kita sudah siap? Iya. Itu bahasa maksudmu kan? Iya benar. Iya. Menurutku, kalau aku sih siap ya. Iya, sah-sah aja sih, siap-siap aja. Kalau aku harus dimasukkan itu supaya kita siap. Benar. Kita punya teman 10 bro. Pada saat panik keluar semua idenya tuh. Benar kan? Iya benar. Jadi kalau aku segera aja biar makin siap. Iya. Teras. Apa sih kita ini mau jadinya Teras of Indonesia atau apa satunya? Penopang. Oh ya penopang ibu kota. Kalau penopang ibu kota juga itu secara garis ekonomi, secara itu berat juga. Lebih berat itu. Kalau aku lebih berat. Teras of Indonesia. Itu tadi faktor utama dari manusia kita hidup ya, sosial budaya. Ya. Itu dulu sebenarnya harus kita kuatin. Di balik sosial budaya ada satu sejarah yang harus makin kuat.
Oh iya. Supaya apa? Identitas. Identitas, betul. Akhirnya muncul khasnya. Betul. Akhirnya muncul dari khas itu ya akhirnya muncul budayanya, kebiasaan. Iya. Kita ngelihat nih, aku umurku kan 25 tahun. Oh beda setahun aku. Oh beda setahun ya, kamu 35. Enggak, aku 24. Jalan 2 bulan lagi 25. Nah, kita lihat dari 25 tahun terakhir kita hidup lah. Di Balikpapan yang kita rasakan. Perubahannya di sektor-sektor itu kan tidak signifikan ya. Oke, Balikpapan ini bangga aku menuju metropolitan. Bangga. Tapi dasar-dasar sejarah budaya sosialnya pegangan penting buat anak istri. Anak istri. Kalau anak cucu. Bener nggak? Sekarang kita lihat jalan mana yang memberi sajian-sajian sejarah, sajian budaya. Sederhana kan? Iya. Itu pandanganku nih sebagai ya karena Kecamatan Balikpapan Kota ya anak kota lah ya. Pengamat kota. Anak kota. Mohon maaf ya. Kamu kan baru. Kota baru. Ada lampu merah loh Mas tempatku sudah. Bahkan lebih modern, ada jalan tolnya. Iya kan kota baru. Iya. Apa-apa, aku maklumi. Cuma lampu jalannya belum lengkap itu. Kalau malam masih gelap. Iya. Sedikit redup lah. Ada itu sih. Itu pandanganku ya. Itu pandangan sebagai anak yang di kota nih. Karena udah 25 tahun di sini. Dulu kamu mantan sini kan? Dulu. Nah, sekarang kan bergeser ke sana. Karena sudah dapat sertifikat pindah sana. Tugas di sini sebenarnya saya tugas di Kota Baru itu. Mata elangmu makin jauh, Bro. Iya. Pandanganmu. Betul. Karena ada di dua tempat yang berbeda nih, kebiasaan nih. Betul. Belum cukup kan? Belum. Itu kota yang sudah ada tapi dengan fasilitas baru. Budaya sosialnya juga belum cukup. Belum, masih ada paradigma. Edukasi loh ya kita ngomong ya. Edukasi penyampaian. Kamu nggak takut dengan hal itu, dengan Teras of Indonesia, dengan penopang ibu kota, tapi secara dasar kita belum siap? Ya apa ya, takut juga ya. Gitu. Sebenarnya sih kalau kata-kata Teras of Indonesia, Teras of Indonesian ya berarti kita harus punya aspek sama karakter yang kuat gitu. Nah, membangun karakter kuat itu kan dari segala aspek ya. Ya, yang tadi katanya Mas Galih gitu. Terutama kalau kita bicara tentang Indonesia ya berarti kita ngeliat kulturisasinya. Sekarang simpel kok Mas. Sekarang kalau kita mau nanya aku tanya sama Mas Galih, apa itu Indonesia? Pasti langsung di dalam hatinya Mas Galih ngomongnya kultur kok. Bukan bicara apa itu Indonesia, bukan gajah. Kalau gajah Thailand dah. Betul kan? Betul. Kita kalau tanya orang, what is Indonesian? Indonesian is many culture. There is Papua, Banjar, Dayak, Jawa, Bali, Indonesia. Tapi nggak kerasa. Iklannya kerasa. Cerdas. Iklannya kerasa. Dalamnya belum. Itu resiko. Gini, sebenarnya sudah ada wilayah-wilayah di Indonesia yang Indonesian itu terasa. Sudah ada Mas. Contoh di tahun 2019 saya baru-baru ini 2019 saya ke Ponorogo. Oke, daerah Jawa. Ponorogo itu apa ya? Kota kah? Kabupaten kah apa ya dia? Apa namanya Ponorogo itu? Wali kota. Hah? Wali kota dia. Wali kota? Hah? Iya. Ponorogo ya? Iya, kalau nggak tahu nanti tulis di komen bawah ya. Tolong nggak tahu kami. Jadi di Ponorogo itu saya rasa kecil aja daerahnya itu. Wilayahnya itu kecil, nggak luas. Tapi mereka di sana punya satu alun-alun yang mereka mendirikan sebuah panggung itu. Besar banget panggungnya. Jadi mereka melakukan satu kegiatan kultur di sana. Malam satu suro. Mereka ada pegelaran reok. Kalau kita ngelihat reok di Balikpapan gimana ya? Reok di Balikpapan ini kan lihat apaan sih ya, gitu di lantai gitu berdebu panas gitu kan. Katanya orang-orang kan. Aduh ini acaranya acara kampung gitu ya. Ya, tapi di sana kamu enggak bisa ngomong acara kampung itu. Manganga aku Mas.
Duduk aku menganga, duduk di paling depan, aku undangan VIP, jalan lewat karpet merah. Ya, disuruh duduk aku di depan panggung dengan lighting sekian, dengan sound yang mengerikan itu. Lalu dia melakukan reok Ponorogo di situ. Dia aduh ampun, saya kayak nonton TV di sana, padahal live. Dan pelakunya banyak. Itu Gede mas panggungnya tuh kayak setengahnya lapangan bola itu loh mas. keren ya. Sekitar 20 kali berapa gitu panggungnya. Tinggi dan besar panggungnya dengan lighting yang wah itu Ponorogo tuh jago. Saya baru tahu namanya apa, Anoman apa lupa saya itu. Yang salto itu saya. Nah situ putaran ekonominya jalan di alun-alun. Habis nonton pegelaran. Ini yang belum ketangkep bro. Belum ke capture aja. Iya. Sebenarnya ada. Ini. Cuman belum dilakukan aja di sini. Betul. Yaitu fondasi budaya sosial dan sejarah kita. Betul. Itu kuat itu nilai jualnya. Harus menjadi mindset dulu. Edukasi dulu. Betul. Nah itu yang harus dilakukan sebenarnya. Betul. Jangan hanya apa tadi? Jangan iklannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Listen to Onyx Radio 88.7 FM. Inspiring your life.